Ilmister ini malah berharap PSG jangan juara Liga Champions dulu nih musim ini. Halo, bola supporter. Apa kabar nih? Ketemu lagi sama Ilmister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Ya, bola supporter. Akhirnya Lionel Messi bergabung dengan PSG. Pas banget nih tanggal 10 waktu Prancis atau tanggal 11 baru aja dini hari tadi Messi akhirnya resmi bergabung ke Paris Saint-Germain. Ini waduh, PSG ini udah jadi kayak dream team nih bola supporter, ya nggak? Ada Messi, kemudian sebelumnya kan mereka juga udah ngerekrut Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, kemudian Sergio Ramos, Wijnaldum. Kemudian di PSG juga kan masih ada Neymar, ada Kylian Mbappe. Ini waduh, tim super nih yang bisa bikin apa ya? Mungkin penggemar sepak bola jatuh cinta nih, banyak yang baru jatuh cinta kepada PSG. Apalagi fansnya Messi mungkin akan mendadak jadi fansnya PSG nih. Ya, dengan komposisi pemain seperti ini pastinya PSG jadi salah satu unggulan kuat untuk menjuarai Liga Champions musim depan. Sebuah sebuah impian, sebuah target dari Presiden PSG Nasser Khelaifi yang sudah sejak 2008 ya dia memegang PSG, tapi belum pernah kesampaian nih jadi juara Liga Champions. Paling dekat cuma jadi finalis waktu itu. Ya, tentunya kemunculan PSG dengan dream teamnya ini menarik gitu ya. Tapi juga mungkin yang bukan supporter PSG termasuk Ilmister juga sih bertanya-tanya nih, kok bisa gitu loh PSG di tengah situasi kondisi finansial kayak gini kok bisa merekrut begitu banyak pemain top yang pastinya gajinya juga mahal gitu ya. Apa ini nggak melanggar financial fair play-nya UEFA? Kemudian adil nggak sih buat klub-klub lain gitu ya? Orang klub seperti Inter Milan, seperti tim-tim besar lain ngap-ngapan gitu sekarang harus jual pemain, kemudian rekrut pemainnya juga sangat hati-hati. Kok PSG bisa begini leluasa gitu ya? Memang gimana ya ngomentarinnya, kalau dari segi financial fair play memang selama pandemi kan memang ada kelonggaran nih diberikan sama UEFA gitu ya. Jadi kalau dulu pemilik klub nggak boleh banyak-banyak injeksi uang untuk dana transfer, tapi sekarang karena pandemi klub-klub tidak punya pemasukan dari tiket, akhirnya juga UEFA agak dilonggarin nih sedikit nih yang soal pemilik tidak bisa memasukkan uang banyak-banyak gitu, dan ini kayaknya sih dimanfaatkan nih sama PSG nih. Kemudian ya financial fair play secara keseluruhan memang sedang dilonggarkan, bahkan katanya sih mau dirombak peraturannya menyusul pandemi ini, dan kayaknya PSG bisa memanfaatkan situasi ini gitu. Jadi mungkin nanti transfer Hakimi, Donnarumma, Ramos itu laporannya tuh nggak akan masuk di tahun yang sekarang lagi istilahnya lagi diabaikan sama UEFA lah karena situasi pandemi. Jadi mumpung kesempatan itu ada, kayaknya PSG bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk banyak-banyak nih sekarang nih. Ayo kita rekrut pemain banyak-banyak, habisin duit banyak-banyak mumpung financial fair play-nya lagi longgar gitu. Tapi kan tetap aja pastinya ada banyak pertanyaan gitu ya. Ya itu tadi yang Ilmister bilang, kalau klub seperti Inter Milan aja harus hati-hati, kemudian Barcelona juga begitu hati-hati banget, bahkan sampai kehilangan Messi karena mereka harus mengatur keuangan mereka. Kok PSG bisa gitu? Kalau menurut Ilmister ya itu tadi, PSG bisa memanfaatkan kelonggaran financial fair play, kemudian ya barangkali duitnya si Nasser Khelaifi ini memang nggak berseri sih bola supporter. Jadi memang duitnya banyak banget gitu ya. Karena bayangin ya mungkin transfernya Donnarumma, Ramos, si Messi ini nggak ada uangnya karena kan gratis kan mereka ya, kontraknya dengan klub sebelumnya sudah habis. Tapi
masalah gaji kan ini juga luar biasa gitu. Messi gajinya puluhan juta euro, kemudian Donnarumma juga gajinya katanya juga hampir 10 juta euro semusim. Ini kan uangnya yang dikeluarkan sama PSG ini luar biasa gitu. Artinya dalam kondisi normal ini nggak akan sehat, walaupun seberapa kuatnya kekuatan keuangan PSG, cara seperti ini tidak akan sehat gitu. Sebetulnya kalau menurut Mister sih peraturan financial fair play itu bagus ya buat membuat klub sehat gitu. Artinya pemilik klub tidak bisa banyak-banyak injeksi ke uang, kemudian klub harus berusaha sendiri mencari uang dari tiket, dari bonus performa di kompetisi atau segala macam gitu. Jadi sebetulnya diatur aturan financial fair play ini membuat klub menjadi lebih sehat. Tapi kalau PSG sekarang kayaknya sih nggak sehat sama sekali, karena sebagian besar uang mereka ya dipakai buat membayar gaji pemain sih kalau buat Mister sih. Cuma apakah ini melanggar financial fair play ya? Kalau menurut Mister sih susah lah kita melihat PSG nanti diselidiki misalnya gitu ya, diaudit atau segala macem ya, karena maaf aja nih presiden mereka Nasser Al-Khelaifi sudah masuk jadi komite eksekutif UEFA, kemudian juga dia kan presiden asosiasi klub Eropa menggantikan Agnelli dari Juventus ya. Artinya dia punya posisi yang kuat di UEFA sekarang, dan mungkin bola supporter udah tahu lah dari zaman waktu ada isu European Super League kan ya, ketahuan banget ya UEFA nggak bersih amat gitu. Ada permainan di belakang layar barangkali ya, dan dengan posisi kuat El Khelaifi susah kayaknya bisa melihat PSG diaudit, bahkan sampai mungkin dihukum karena tingkah ugal-ugalan mereka nih dalam merekrut pemain di bursa transfer musim ini. Jangan-jangan nanti begitu financial fair play-nya agak dirombak dikit, disesuaikan sedikit dengan kondisi pandemi, karena posisi El Khelaifi di asosiasi klub Eropa dibuat supaya menguntungkan PSG sih kalau menurut Mister. Jadi nggak bakalan diaudit, nggak bakalan dihukum. Jadi ya udah, PSG sekarang yang klub lain kalau iri ya iri aja gitu. Melihat sekarang PSG ngumpulin tim-tim pemain-pemain terbaik untuk menjadi ya bisa kita bilang sebuah dream team lah saat ini. Coba pertanyaannya ya, apakah dream team ini bisa membawa PSG ke tahta juara Liga Champions ya? Karena kalau kita bicara Liga Champions, tradisi itu kuat banget. Jadi ya boleh sebuah klub tiba-tiba kuat gitu, tapi kalau menurut Mister sih nggak akan mudah gitu merusak tradisi Liga Champions yang ini adalah kompetisinya Real Madrid, ini adalah kompetisinya barangkali tim-tim yang kuat lain yang udah lebih berpengalaman jadi juara. Kayaknya sih masih berat lah buat PSG untuk bisa menjadi juara, walaupun memang peluang mereka akan menjadi lebih besar dengan sekarang bergabungnya pemain-pemain yang bagus banget, yang berpengalaman juga menjadi juara Liga Champions secara individu mereka. Dan sisi positifnya mungkin buat kita penggemar sepak bola yaitu tadi PSG sekarang bisa membuat sebuah dream team yang mungkin kita nggak bisa ngebayangin sebelumnya. Donnarumma, Ramos, kemudian Wijnaldum, Mbappe, Neymar, Messi berada dalam satu tim yang sama gitu. Tapi PSG mewujudkan impian kita nih. Ya nggak? Kita akan pengen banget ngelihat PSG nanti main gimana musim depan, terutama kalau di Liga Champions yang pastinya akan menjadi target utama mereka. Cuman kalau melihat gelagatnya sih, Mister ini malah berharap PSG jangan juara Liga Champions dulu nih musim ini. Bukan apa-apa, soalnya kayaknya sih belum lengkap nih dream teamnya kalau menurut Mister. Posisi back kiri kanan masih bisa lah dikulik-kulik gitu ya, daripada stok pemain yang ada sekarang gitu. Gelandangnya juga barangkali selain Verratti dan Wijnaldum masih bisa lah satu lagi yang top gitu. Jadi kalau menurut Mister jangan juara Liga Champions dulu sekarang, biar si Nasser Al-Khelaifi tambah penasaran nih. Jadi musim depan mungkin aja dia datangin pemain-pemain top yang lebih banyak lagi, atau jangan-jangan nih datengin Stephen Chow buat bikin tim Shaolin Soccer. Ya
itu bola supporter, kita tunggu nanti ya gimana aksi PSG bersama Messi dan deretan bintang-bintang yang musim depan. Apakah mereka benar bisa menjuara Liga Champions? Apakah ini benar-benar dream team yang akan sangat menarik gitu ya, melihat sebuah tim dengan pemain-pemain yang luar biasa berada dalam satu skuad. Kita tunggu aja nanti gimana kelanjutannya, dan jangan lupa ikuti terus perkembangan PSG, perkembangan bursa transfer dan liga-liga juga jangan lupa nih. Mulai weekend ini kan juga sudah mulai akan bermain nih Liga Inggris dan Liga Spanyol, Liga Italia juga akan segera bermain. Jadi ikuti terus informasi dari bolasport.com. Jangan lupa juga subscribe akun YouTube bolasport.com dan nyalakan loncengnya nih biar dapat notifikasi kalau ada video baru. Oke, sehat-sehat terus bola supporter. Komentarnya ya juga ya. Aduh, Mister lupa lagi. Komentarnya gimana nih PSG setelah merekrut Messi? Apakah mereka juara Liga Champions atau enggak? Atau gimana? Terserah. Silahkan kasih komentar bola supporter. Sampai ketemu lagi.